Desain semua sendiri. Dari kayak ini kontainernya, terus menunya juga murah itu 13.000. Itu ada di Basic Toast. Jadi kayak cuman telur sama keju omset. Tapi lumayan sih kalau untuk pemula kayak gini ya. Dengan modal yang segitu. Nanyain Ri itu franchise awalnya kayak gitu. Bukan, suka tuh mau di franchise gak? Pentok modal atau misalkan gak takut gak laku atau kayak gimana. Jualan tuh yang pertama ya udah kita berani dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Nurani Purwati. Di sini saya selaku owner dari Kitatos Sambil Ngopi. Oke, nah Teh, kira-kira sekarang Teteh lagi menggeluti usaha apa nih? Kalau untuk sekarang, saya sih lebih fokusnya ke ini dulu, ke Kitatos. Tapi sebelumnya saya juga punya usaha gitu, kayak suka bikin gitu loh, mahar-mahar nikah. Terus kayak ring box cincin, terus sewa-sewain hantaran juga. Tapi sekarang lagi coba di Kitatos ini. Kitatos ini sebuah resto yang buat kayak roti-roti toast gitu loh. Sama kita juga ada kopi dan milk glass jelly kayak gitu. Oh, jadi sekarang fokusnya ke usaha tos ini ya? Ya, betul. Oke, jadi usaha tos ini milik sendiri ya Teh ya? Milik sendiri. Oh, luar biasa. Teh, untuk yang pertama, kenapa yang terpikirkan usaha tos ini gitu? Sebetulnya sih nggak dipikirkan dari awal gitu ya, kayak misalkan direncanain pengen buka Kitatos ini, tapi karena pengalaman atau karena saya hobi makan jadi pengen lah gitu kayak cobain, ya udah kita jualan. Awalnya sih nyoba-nyoba aja kayak bikin di rumah, minta tolong suami buat bikinin, akhirnya coba-cobain, terus katanya enak-enak, ya udah kita coba jualan aja kayak gitu. Jadi berawal dari situ ya? Betul. Nah, Teh bisa ceritakan nggak perjalanan membangun usaha ini bagaimana? Kalau awalnya itu ya itu tadi, karena kan biasa emak-emak kalau misalkan mama pengen beli kayak tos yang sebenarnya udah ada kan si tos-tos roti tos ini tuh sebelum kita tos tuh, tapi karena lumayan ya harganya, jadi ngomonglah sama suami gitu kayak ya pengen roti tos dong gitu kan, dalamnya daging kayak gitu. Nah terus akhirnya suami bilang ya udah kita coba bikin, dan kebetulan suami juga jago ngolah gitu, jago masak gitu. Jadi ya udah bikin dulu dagingnya. Kalau misalnya roti-roti kayak keju, kalau ada kayak gitunya makan memang umum ya. Tapi kan kalau si daging itu bikin, ada yang bikin sih, ada yang beli mungkinnya mereka juga. Jadi kita bikin. Nah setelah bikin, pas makan pakai saus biasa, padahal cuman mayones, tomat, saus yang pedas. Enak, ya udahlah coba bikin buat yang lain, terus nyobain, udah gitu enak juga. Nah semakin pede aja buat jualan, katanya udah jualan aja lumayan. Udah gitu dulu tuh jualan tos tuh pertama tuh di Jalan Cibenying. Jadi dulu tuh sambil ngerangkap sama bakso aci. Nah gitu. Cuman si bakso aci udah tutup lah, ya udahlah tutup aja gitu sama bakso aci. Buka Kitatos, cuma di sana agak bermasalah tempatnya, karena kan kita PKL di sana. Jadi ya udah pindah ke sini. Akhirnya ya udah coba jualan di sini kayak gitu. Awalnya sih gitu. Terus ya karena untungnya suami hobi masak juga, jadi ya udah kita usaha bareng, jadinya mau kayak gitu. Jadi aja Kitatos. Wah, luar biasa ya perjalanannya. Jadi berawal dari dulu pernah usaha yang lain juga, sekarang lagi menggeluti usaha roti tos ini. Betul. Nah, Teh, saya mau nanya, kalau ini franchise bukan sih? Ini nggak franchise sih sebenarnya, tapi kebanyakan emang yang pada kesini tuh nanyainnya ini franchise. Padahal betulnya bukan franchise, jadi sendiri. Oh, jadi mulai sendiri. dari awal kayak bikin ininya, terus bahan dan lain-lainnya semuanya sendiri, nggak ada yang franchise. Wah, luar biasa. Nah, Teh, kalau bukan franchise, dulu berarti untuk ngedesainnya sama Teteh sendiri? Ya, ngedesain semua sendiri. Dari kayak ini kontainernya, terus menunya juga semuanya pokoknya sendiri, dari bahan juga semuanya sendiri. Karena kan kalau misalkan franchise lumayan
juga gitu ya, sekarang modal sekian, tapi nama orang lain. Nah, kalau saya ya udahlah punya modal segini, kenapa nggak kita coba sendiri aja punya brand sendiri kayak gitu. Oke, Jadi luar nggak franchise. biasa. Teh, selanjutnya nih, untuk di Kita Tos ini produk apa aja sih yang dijual? Produk dari Kita Tos sendiri ada 4 macam sih. Sebenarnya kan kalau misalkan yang udah tuh kayak ada varian lain gitu kan ya. Cuma kalau di Kita Tos itu cuman ada beef doang, daging sapi doang. Cuman dia tuh dilihat dari perbedaan kayak komplit gak komplitnya. Jadi ada basic toast, ada beef and egg, ada beef cheese, ada andalan kita. Nah, yang best seller itu andalan kita karena dia tuh komplit guys. Jadi ada dagingnya, ada kejunya, ada telurnya. Seperti itu. Terus ada susu, kopi susu juga sama susu grass jelly kayak gitu. Oh, jadi cukup lumayan banyak juga ya, Ya. menunya ya. Tapi insya Allah semoga kedepannya kalau usahanya lancar dan semakin banyak cabang, nanti kita terus inovasi. Jadi mungkin yang nggak suka beef, ada ayam atau ikan, gitu. Wah, lebih Nah, variatif lagi ya. Ya, betul. Nah, Teh, untuk harga per itemnya kalau boleh tahu berapa sih? Dari mulai yang termurah sampai termahal gitu. Boleh, kalau harganya yang paling murah itu 13.000. Itu ada di basic toast. Jadi kayak cuman telur sama keju aja. Ada yang 18.000 beef cheese sama beef egg. Ada yang 20.000 itu yang andalan kita tadi. Kalau untuk varian menu minuman kita di 12.000 kayak gitu. Murah sih. Murah ya, Untuk jadi masih bisa terjangkau lah ya. Betul. Seperti itu. Dan sekarang roti tos ini lagi booming banget kan ya? Setahu aku katanya viral juga kan. Iya, viral juga Cuman gitu. karena aku nggak main yang viralin itu, jadi nggak tahu. Cuman teman-teman pada bilang kalau misalkan si roti tos ini viral. Jadi ada juga yang beli atau yang online gitu kan ya. Oh, cuma ini lagi viral, cobain. Jadi emang pada sengaja beli ke sini kayak gitu. Terus Nah. mungkin karena harganya murah ya, jadi Iya, betul. Saya juga nyobain tadi, murah juga, Iya, iya. gitu. Enak juga gitu. Nah, Teh, selanjutnya nih, kan tadi kita sudah berbicara tentang sejarah dan perjalanannya gitu. Ya. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton nih, pengen tahu nih, mungkin kan modalnya berapa sih buat my ngebangun God. usaha ini? Mungkin Ya. bisa diceritain nih sama Teteh. boleh. Modalnya mungkin kalau menurut aku emang agak besar ya, tapi kalau menurut yang lain mungkin ada yang nggak sedikit lah segitu mah. Emang sih ketimbang franchise yang 10 ke atas lah ya. Kalau untuk ukuran kita tuh sih aku dari awal mungkin ada 7 sampai 8 jutaan. 7 Oh. sampai 8. Oh ya, jadi udah semuanya itu. Ya. Nah, terus Kontainer dan lain-lainnya juga. oh, nah untuk ini sendiri apa untuk tempatnya itu bikin sendiri apa beli gimana? Ini kontainernya ya kita bikin desain, terus ke tukangnya sih ada Oh, yang ke tukangnya buat, ada ya. Kita kasih desainnya aja. Waktu itu untuk bikin tempat ini berapa sih, habis berapa Teh? Kalau nggak salah kurang lebih 4 sampai 45-an kalau nggak 4 sampai 5 juta ya, Ya. untuk desain yang Desain seperti ini, ini ya. Luar biasa Lumayan sekali. sih. Belum beli untuk alat buat masak ya kayak kompor, Kayak kompor sama ini dan apa lain-lain. katelnya kayak gitu. Kan lumayan juga yang kompor yang 6 tungku itu loh. Oh iya iya. Sama wajannya yang panjang, terus kayak pakai besi biar kuat juga kan. Itu juga lumayan. Dari situnya aja sih sebenarnya. Ya. Kalau yang lain-lainnya mah ya lah, Kayak bahan mungkin ya. lumayan lah, itu mah nggak terlalu besar. Ya. Yang besar tuh di situ di kontainer. Dan di sini juga kerjasama sama UMKM Indomart juga ya. Betul. Jadi kita Ah. tepatnya sewa gitu Sewa. Kalau boleh tahu sewa per bulan apa per tahun? per bulan. Per bulan Bulan berapa di Di sini tuh karena kita pakai kontainer, kan di sini tuh kayak dibatas ukurannya. ya. Kita di 700 sebulan. Oh, 700 bulan udah semuanya udah listrik juga kan ya? Ya, udah all in Oh, pokoknya. udah all in. Nah, Teh, tadi kan kita berbicara tentang modal ya. Ya. Nah, sekarang untuk omsetnya berapa sih? Kalau boleh tahu? Omset. Malu ya. Nggak apa-apa kan Kalau lagi omset, mulai. tapi lumayan sih kalau untuk pemula kayak gini ya. Ya.
dengan modal yang segitu omsetnya. Ini per bulan. Ya, per hari Oh, per hari per mungkin hari. per bulan boleh. Per hari di 500-600an. Kan kita dibantu juga alhamdulillah sama online kan. Sekarang udah ada Oh. Grab, ada Gojek gitu. Oke. Kalau untuk sebulan kurang lebih ada 6-7 itu kotor. Itu kotor ya. Wah, luar biasa. 6-7 juta itu kotor. Jadi cukup lumayan juga ya untuk Ya. usaha merintis seperti ini ya. Mungkin ini juga nanti berjalan ke depannya bisa berkembang juga. Ada kepikiran buat bikin franchise nggak? Nah, ada beberapa teman yang nanyain, Ri mau dong jualan di misalkan di Ciparai ada, terus ada juga temen lama gitu yang nanyain, Ri itu franchise awalnya kayak gitu, bukan, Saka tuh mau di franchise gak? Nah, sebenarnya pengen, tapi nanti gitu loh, nantilah kalau misalkan variannya udah banyak gitu atau udah rame gitu kan ya, semoga ini bercabang jadi aku teh semakin pede gitu buat nge-franchise, tapi insya Allah lah ke depannya mah bakal. Nah, luar biasa ya. Buat ini nih mungkin kalau teman-teman yang lagi nonton pengen belajar nih sama Teteh usaha yang kayak gini, bisa nggak sih ke Teteh kontak? Boleh. Boleh ya, sharing ya, sharing Boleh, ilmu sharing. ya. Nggak apa-apa, kita sharing aja pokoknya, apalagi kalau saya kan sebenarnya sambil kerja ya. Jadi di sini barengan sama suami gitu. Jadi pulang kerja langsung ke sini, kebayangkan? Wah, Pulang luar malam. biasa. Nah, kayak gitu. Nanti kita berbagi juga. Nggak apa-apa. Luar biasa ya. Nah, jadi buat kamu-kamu yang lagi cari inspirasi usaha, boleh lah ya bisa tanya-tanya. Boleh. Nah, Teh, untuk pertanyaan terakhir nih. Ya, Bisa kasih motivasi buat temen-temen yang lagi mau membangun atau memulai usaha nih. bisa banget. Bisa Oke. banget guys, motivasi itu sangat penting, apalagi support. Jadi akulah adalah sedikit motivasi buat kalian. Pokoknya kalau kalian yang punya apa cita-cita atau kayak pengen kayak kita semua gitu loh, usaha kayak pedagang-pedagang kayak gitu. Terus kayak kepentok modal atau misalkan gak takut gak laku atau kayak gimana. Jualan tuh yang pertama ya udah kita berani dulu. Mau laku mau enggak ya udah jalanin aja dulu. Misalkan dengan modal yang seadanya atau ya udah kita cukup-cukupin, gak usah yang misalkan beli mahal dulu atau seperti apa. Nanti kan kalau itu bisa mengikuti gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak mencoba, buat apa itu misalkan punya uang gitu kan? Ya. Kita harus coba dulu, berani aja dulu. Nanti gampang lah kalau kayak masalah laku nggak laku kan namanya juga jualan. Ya. Toh perusahaan yang udah berdiri atau restoran yang udah berdiri pun dia juga pernah kayaknya mengalami hal-hal kayak ya dari nol lah mungkin, karena kita lihat kan mereka udah kayak udah gede, udah bagusnya aja gitu, padahal kita nggak tahu kalau mereka teh sebelumnya seperti apa. Nah gitu, jadi mulai aja dulu, jangan dengerin omongan orang lain, intinya mah pokoknya dengerin yang memotivasi, hilangkan yang bikin tidak suka gitu loh. Luar Itu motivasi biasa dari ya. Jadi itu poin intinya adalah berani dulu Berani ya. dulu, Harus berani mulai dulu. Jangan dengerin omongan orang lain. Betul, karena kalau banyak dengerin omongan orang lain gak akan maju-maju ya, Teh, Bener, ya. bener. Nah, luar Karena biasa. yang menjalani mengalami kita sendiri, orang lain mah Iya, cuma luar nonton, biasa. ngomen kan? Iya, betul, luar biasa. Oke Teh, kalau begitu terima kasih buat sharing ilmunya. Mudah-mudahan usahanya lancar, Amin, amin ya Allah. berkembang terus, bisa menginspirasi semua orang. Amin. Terima kasih, salam inspirasi. Bye.